Loh, kok namanya Takoyakis. takoyakis? Biar yang beli kayak beli takoyaki itu jajan enteng tuku. Takoyaki. Takoyaki Jepang punya camilan nih. Iya. Astaga, nah, ya. Lah, sampai kok suka oh iya anime itu tadi ya. Saya wibu. Oh, iya. Wibu dan bangga. Jadi yang kayak yang kita obrolkan tadi, tak preview dulu. Siap. Kayak gini misalnya, kalau normal ya, gitaran normal ya. Ya, gitu kan. normal. Atau di sini aja. Nah, terus kan ya gitar gitu kan. Terus aku juga kayak bayangin bassnya gimana misalnya. Gitarisnya tetap bassnya gitu deh. Nah terus yang terakhir drummernya. Oh, I see. Gitu. Jadi itulah mungkin bagi inspire buat teman-teman pemusik yang masih baru muncul dan idealis dengan segala alirannya, tidak berarti tidak bisa makannya. Betul. Tapi kita idealis juga harus realistis, duitnya dari mana gitu. Kalau misalnya kita idealis tapi akhirnya oh ya kayak gini. Ya, ketika kita orang kan bilang kalau musik itu kan hobi kan. Hobi, passion gitu-gitu kan. Tapi hobi sama passion beda kan sebenarnya. Iya. Nah, ketika kita bekerja di bidang hobi, jangan sampai pekerjaan kita ini kita perlakukan dengan attitude hobi. Dengan Itu attitude konteksnya. hobi itu konteksnya maksud ke dalam. Makanya di situ memang. Jadi kalau kita idealis tapi Halo, apa kabar Victorian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya sukses luar biasa. Kali ini kita ketemu lagi di podcast di hari yang Victorian belum tahu ya. Ini hari apa? Jumat ya. Pagi-pagi udah mendung. Udah hujan nih malah. Jadi kita di suasana yang sendu ini. sendu. Kita menghadirkan teman sharing kita kali ini, podcast kali ini, Mas Luhung. Halo. Apa kabar Mas Luhung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semoga di hari yang sendu kalau saya bilang ya, pagi-pagi soalnya udah hujan nih. Kebetulan Mas Luhung bawa gitar, waduh ini asik nih. Kita nyanyi dulu di awal ya. Oh enggak ya? Enggak. Apa kabar Mas Luhung sekali lagi? Sehat lumayan. Sehat selalu ya. Kita baru kenal nih di sini nih kan ya. Baru ketemu Kan? Apa? Asli mana Mas Luhung? Asli Malang. Asli Malang. Di daerah Ngelindung. Aku pertama dikirimin, sorry ya Mas Luhung ya. Aku pertama dikirimin foto. Foto apa nama ya kemarin yang di grup ya? Instagram ya. Aku pikir saya kan nggak langsung lihat nggak langsung riset lama gitu. Cuma lihat oke, udah. Hanya dibacain profilnya. Tapi pikir cewek Mas. Iya banyak yang ngira gitu. Iya. Tak pikir cewek. Loh Mas, teko jelu. Salah. Kok lanang? Lanang iki. Asli Malang tapi ya. Asli Malang. Dari kecil di Malang, lahir Malang. Dari kecil di Malang. Dari awal memang dari kecil musik terus bermusik apa? Enggak, saya intens main fingerstyle itu baru 2013. Berarti baru 9 tahun ya, 9 tahun. Iya. Baru main, tapi kenal gitar dari 2006. Udah main biasa gitu. Main lebih ke kayak metal, rock and roll yang belajar gitar dari kelas berapa sih? Kalau belajarnya udah dari lama, dari SD soalnya ngamen waktu itu. Gitu. Maksudnya ngamen gimana? Dari rumah ke rumah terus. Oh ya? Kalau pagi jualan koran, malamnya ngamen. Oh ya? Ya. Dari kecil sudah digituin, sudah biasa mencari mandiri lah. Berusaha. Oh ya?
kenal gitar sebelum ngamen berarti dari SD banget ya? Kelas berapa ya, kelas 4 kelas itu sudah 5 itu sengaja atau memang dikasih ayah gitar atau memang lihat ayah main gitar terus ikut-ikut? waktu itu Pak Likku. Ya. Kok mau semu? Terus Pak Likku main gitar kayak ya enak. Aku dulu belajarnya awalnya ini elektron yang keyboardnya tumpuk atas bawah sama ada kakinya, ada buat bassnya di kaki. Nah, kayak di gereja itu kalau nggak salah. Awalnya belajar itu terus kok gitar portable ya. Bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sana. Awalnya elektron. Piano ya kalau nggak salah. Bukan, kalau piano kan yang flat panjang. Kalau elektron atas bawah. Atas bawah gini, yang kaki kirinya ada bassnya. Elektron lama ya? Yang kayak di gereja. Kayak di gereja. Yang kaki kanannya volume. Kalau itu saya biasa sebutnya piano. Bukan. Ternyata bukan piano ya namanya. Bukan. Elektron ya. Kalau piano yang ada elektron kan saya taunya yang kayak di organ tunggal nikahan ya. Iya, nikahan itu. Dangdutan. Nah, itu yang kayak di gereja juga piano elektron ya. Itu namanya elektron. Yang zaman dulu tuh kalau semakin ditekan di bawah bunyinya semakin besar. Ada volumenya yang di kaki kanan. Itu. Itu di rumah ada itu? Enggak, jadi les. Di tempat les. Dikasih les waktu itu. Kelas berapa ya? Masih kecil waktu itu. Ayah sudah pingin anaknya berseni waktu itu ya. Ibuku sih. Ibu ya. Jadi kayak dieksplor apa sih ini yang diinginkan. Bisa keahliannya bisa kemana. Terus baru nemunya gitar. Mulai cocok nemu gitar. Awalnya kan latihan elektron nih. Berapa lama ya? Kalau itunya masih nggak terlalu ingat karena masih kecil. Oke. Setelah itu kemudian pas suka sama gitar ya itu gara-gara portable itu kan. Ya udah coba aja. Di rumah ada gitar waktu itu. Gitarnya Pak Le. Lihat Pak Le main jadi pingin nyoba itu. Dia band-bandan dulu. Gitu. Gitar portable maksudnya gitar yang klasik tapi ada listrik, kalau saya bahasa umumnya ada nyambung ke speakernya gitu maksudnya gitu. Portable. Bukan. Gitar portable ya Pak? Maksudnya gitar itu lebih portable daripada keyboard dan piano kan bisa dibawa kemana-mana. Astaga. Maksudnya portable bisa dibawa kemana-mana. Lebih portable alatnya. Sorry Victoria nih. Jadi istilahnya. Oke. Sorry. Terus mulai dari situ mulai suka nih. Nah, saking sukanya malah dibawa ke buat ngamen ya. Ya itu sama emang niatnya cari uang sih. Terus sama anak-anak di kampung kayak gitu. Cuman guyon-guyon aja. Ya emang dikasih beneran sama di rumah-rumah. Iya, main sampai jauh. Sampai jauh enggak? Enggak sih, cuman daerah ya paling Blimbing kelurahan gitu. Dapat berapa itu? Dulu itu kalau berapanya lupa ya. Kalau yang aku inget itu pernah dikasih 10.000 langsung pulang. 10.000 pulang. Gede duitnya. Dikasih mbak kan di kos-kosan lagi pacaran gitu. Sakno ambek anak cilik pasti ya. Iya. Itu kalau zaman sekarang masih viral ya, ada cili iso main gitu, dari ngamen gitu ya. Iya. Ngamen berempat nih. Rame gitu ya. Lagunya masih apa nih? Genrenya masih bebas. Menurut anak-anak yang nyanyi kan. Nyanyi. Oke. Itu waktu itu bisa main gitar latih sendiri atau juga cari sama kursus? Waktu itu belum les. Jadi otodidak masih. Otodidak. Buku. Enggak nyontek orang-orang. Gini itu apa? Iya memang feel musiknya udah ada. Kalau orang belum punya feel musik, mau lihat aja juga belum tentu juga bisa gitu kan. Memang terlahir untuk seni ya, Mang. Cuma tetap lihat sedikit langsung tahu ya berarti. Iya lumayan langsung nangkep, cuman nggak tahu itu gimana gitu kan. Kalau lihat buku justru bingung. Oh ya malah? Ini apa kotak-kotak ada titik-titiknya. Aku belajar dari buku Mas. Oh ya? Iya, awalnya dari biasa sih kunci paling hafal kunci G, C dari kakak kan. Setelah itu lihat buku gitu. Lihat kan di rumah juga ada buku gitar, jadi diliatin kunci C di sini, G ini fresh di sini. Itu malah buku saya. Swanger. Lah itu tapi hafalnya cuma kunci-kunci yang dasar aja yang di buku. Kalau sudah semakin ke sini apa ini? Cuman tak naruh aja sih tapi enggak membiasakan. Mungkin itu tadi feel ya. Mungkin. Terus tadi saya dengar mulai lagu rock
apa SMP SMA? Itu rahasia. Nanti ketahuan umurnya. Oh, iya. Lo nggak bilang umur kan SD SMP SMA? Ya kan ketahuan tahunnya. Jangan bilang tahun. SMA apa SMP? Malang, kalau arek Malang nggak ngerok bukan Malang. Iya. Zaman bien. Gudangnya rock-rockan. Gudangnya rock-rockan. Malang, Surabaya, Bandung. Mulai intensnya SMP kayaknya. Oh, SMP, SMA mulai brutal. saya jujur saya kenal rock tuh di Malang. Saya di kampung ya pop gitu ya. Dari kecil didik kakak jazz gitu ya. Berat. Jazznya jazz pop. Kayak Dian Permana Putra, Deddy Dukun, kayak Iga Mawarni kan gitu ya. Lawas ya. Lawas, Ermin Kuli. Kayak gitu-gitu dari kecil tuh. Udah di push musik-musik gitu. Kalau TVRI zamannya klasik, simfoni. Gitu. Terus kan di Malang nih kenal rock, kenal konco, main gitar leadnya Megadeth. Waduh, asik juga ternyata. Gila nih kenal Malang gitu. Sampai Megadeth dulu atau zaman What's Music Rock apa? Lebih sering kayak Dream Theater. Hah? Dream Theater. Dream Theater. Yang sama keyboardnya juga itu biasanya. Adik iparku itu band juga dia. Pernah juara 2 antar SMA. Dia main keyboard. Lagunya Dream Theater gitu. Sulit itu keyboardnya. Yang lagu apa? Champion ya? Bukan. Apa? Dream Theater ada lagu yang keren yang hit ya. Apa ya? Metropolis, Spirit Carries On. Ya, Spirit Carries On. Ya kayak orang ini kan, kayak orang lagu kemenangan kan kalau nggak salah. Emang vibe-nya gitu. Vibe-nya itu kan lagunya. Ya, itu. Terus sampai musik-musik itu rock itu apa? Rock progresif metal. Gitu. Sempat Megadeth. Sempat nyoba, tapi terlalu berat fisiknya. Kenceng banget tuh yang kanan. Itu heavy metal ya? Kayaknya ya. Heavy metal Megadeth. Kalau agak santai ini. Kalau aku rock pop kayak ini. Baby, it's Wild World. Mr. Big. Mr. Big itu malah susah sih. Gitarnya susah. Gitarnya. Kalau buat sing along enak sih. Enak lah. Nggak niru gitarnya. Mr. Big ini Ugly Kid Joe? Nggak tahu. Everything About You. Nggak tahu ya. Everything About You. Iya. Masih dengar lah, itu musik-musik biasa zaman itu lumayan diputar. Apa namanya? Apalagi Green Day ini apa sih? Green Day itu lagu yang terkenal. Aduh. Itu. Iya. Sempat dengar. Awal-awal itu sebelum yang Dream Theater Green kayak Day gitu. itu awalnya kalau nggak salah zaman itu dibilang ada musik alternatif. Rock alternatif. Kayaknya iya sih pas itu. Iya. Disebutnya gitu kan. Rock alternatif. Gitu, Mas. Cuman Green Day, Paramore gitu itu palingan. Itu sebelum yang riffing yang banyak ritme. Kalau 96 jujur ya, kelihatan tua juga kan saya enggak apa-apa. 96 itu istriku baru lahir. Pertama kali baru lahir. 96 pertama kali saya kenal rock dan ketemu langsung dan jatuh cinta. Bumerang. Bumerang gila. Yang masih main yang bawalah aku. Tahu enggak lagu itu? Lama banget emang. Wis lawas iki. Lawas banget. Tapi ya si awal-awal ya gitu, zaman Bumerang slang ya. Sering dengerin. Tapi pas itu masih belum dong. Cuman dengerin, lihat bagus tapi masih belum main gitar. Musik inspiratif sampean siapa? Kalau sekarang ada beberapa orang underrated sih. Ada namanya Petri Sariola, Mike Dawes, sama Son Kemainen. Waduh, gak kenal aku ini. Ini genre apa dia? Permainannya fingerstyle. Fingerstyle, solo berarti? Solo. Indonesia pasti ini. Sebentar, saya duga. Indonesia pasti coba Alip. Alip pasti. Alip mainnya gini ya, bukan gini.
Bukan Mas, yang biasa dia udah komersil, udah diundang. Jubing. No. Dia punya orkestra juga, dia punya. Aduh, yang kurus. Aduh, yang biasa komposernya rangernya lagu-lagu beberapa lagu. ADMS. No, ada lagi. Siapa ya? Ayo kita coba, ayo. Jadi penasaran. Dikit lagi. Aku berteman di IG kok. Siapa ya? Dia biasa selama pandemi dia biasa ini nih. Ada masih yang latihan finger. Dia sukanya pakai gitar yang bukan gitar yang lead, gitar akustik. Kacamataan. Biasanya arranger musiknya Titi DJ, arrangernya musiknya Dencas. siapa Dencas? Dencas malah. Bukan. Arranger Titi DJ, Krisdayanti. Siapa ya? Pencipta lagu juga dia. Kurus Mas. Ayo siapa? Siapa ya Mas ya? Tohpati. Oh, Kurus kacamataan. finger kan dia. Orang dia main fingerstyle emang. Fingerstyle semua kan dia mainnya. Gayanya fingerstyle. Cara mainnya tangannya. Itu jago banget sih. Enak semua musiknya. Kalau Indonesia sampean siapa? Bukan Topati. Indonesia yang saya cocok terus sampai ini nih belum ada. Belum ada. Waduh. Kelasnya langsung luar negeri. Soalnya aneh cara mainku itu. Jadi bukan yang melodi klasikal gitu, bukan. Lebih ke perkusif. Gitu. Apa itu maksudnya? Ya begitulah. Jadi kayak sekalian sama drumnya, sekalian sama bassnya itu di satu gitar dengan sound setup yang ya gitulah. Jadi nggak pure gitar gitu. Oh, perkusi. Tadi namanya nyebutnya apa tadi? Perkusif. Jadi sifatnya kayak gabungan dari beberapa tadi itu ya, kayak tadi drum, musik yang lain, bunyi sound yang berapa itu dijadikan satu lewat sebuah gitar gitu maksudnya. Betul. Secara langsung. Tanpa looper. Gitu. Tanpa looper. Soalnya kalau beli looper itu mahal. Jadi mending langsung aja. Wow. Pernah tampil di mana aja, Mas? Kalau Malang jarang. Paling kalau pas event di Malang itu event Jepangan, anime di event-event itu. Terus Jepangan di mana? Jepangan. Sering tuh biasanya ada event Indonesia, anime. Malang? Ada Malang. Ada dan bagus. Oh ya? Di Malang. Di mana, Mas? Tempatnya biasanya pindah-pindah. Kalau sebelum pandemi itu di UMM Dome kalau nggak salah waktu itu. Oke. Rutin kok tiap tahun. Terus di Mall Dinoyo rooftop. Oh ya? Itu bertahu ini. Seru. Itu. Banyak juga yang hadir atau segmentif banget ya? Banyak. Jadi kalau mungkin kalau dari sudut pandang orang yang bukan wibu itu apa sih anime gitu kan? Paling pasarnya seberapa sih? Tapi kalau kita begitu terjun ke sana itu pasarnya gede banget. Loh, ini sampean apa hubungannya dengan musik sampean dengan anime? Nah, kan main soundtrack anime kayak gitu kan. Kalau di sini. Masuknya ke yang segmen itu. Oke. Gitu. Walah. Kalau event lain paling ya Jogja, Surabaya, Jakarta gitu. Di sini malah jarang. Kalau yang kayak yang main instrumental gitu-gitu. Keluar negeri sempat? Sering. Justru seringan ke sana dulunya. Wow. Tapi ini baru mulai lagi setelah liburan panjang. Iya dong, pandemi mungkin kan. Biasanya luar negeri yang sering di mana? Singapura yang sering. Emang ada bukan komunitas, tempatnya untuk main atau pindah-pindah? Dulu pindah-pindah. Jadi aku ikut dulu sama main cello dulu awalnya. Pertama kali berangkat itu sebagai pengamen ilegal. Nah itu keliling gitu terus akhirnya ya dapat kan bisa mapping toh, bisa gini dapat akses. Terus ternyata ada event, ada invitation gini akhirnya berangkat lagi. Berangkat balik gitu. Oke, wah titip barang nih kalau ke Singapura nanti. Kan murah-murah adanya. Kaki ya das. Jadi kalau biasanya kalau dulu sebelum pandemi berapa sebulan atau setahun berapa kali? Kalau seringnya itu bagaimana? Enggak tentu sih. Enggak tentu. Sesering itu tuh kalau boleh tahu ya anggaplah paling peak tinggi sebulan berapa kali? Oh enggak sampai sebulan beberapa kali sih, paling ya kayak 3 bulan. Dan di sana lama, stay berapa lama?
2 mingguan paling. Oh. 2 minggu seminggu. Kadang juga bablas habis acara di mana, lanjut kemana. Itu Kemana, visanya gitu. visa apa? Udah nggak ada masalah ya? Kalau Singapura kalau kerja gitu harus ada izin khusus atau gimana? Kalau kerja nggak boleh. Kalau Kerja kayak nggak gitu kan event hitungannya kayak liburan tuh. Oh gitu, bisa. Bisa. Walaupun dapat penghasilan dari situ. Ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa kan kayak apa? Diijoli transport gitu kan modelnya. Oh. Gitu. Tapi dapat cash money juga ya dari sana. Dapat kalau Dolarnya ada Singapura. tiketing atau apa gitu kan. Terus kadang dapat barang. Terus dia sejak pandemi gimana? Sepi atau sampai buat YouTube atau gimana? Pandemi aku ikut lomba-lomba di Instagram. Hmm. Kan banyak tuh musik challenge gini. Nah, itu buat survival. Dapat hadiah aku jual. Akhirnya di blacklist. Oh ya? Di blacklist karena jual atau Kayaknya karena sering juara? iya kayaknya dua-duanya itu. Kalau ikut kompetisi sekarang cuma di Dijual emang, aduh, emang kasih apa dijual? Emas atau? enggak ya kayak kan dapat gitar, dapat pedal. Oh, Dapat ya. ya gitu. Dari satu brandnya bisa dapat tiga gitar lumayan. Wow. Kayaknya tapi jujur selama proses hidup sampai hari ini paling merasa struggling di saat pandemi atau sebelumnya masih kecil atau pas SMA atau pas gimana? Sebelumnya. Jadi dulu aku pernah merantau ke Jogja terus waktu dari sana itu disuruh pulang Sama sama orang tua. bapakku, ya. Oke. Itu struggle yang pertama itu sih. Disuruh pulang tapi tidak mau pulang maksudnya. Ya, saya di sana bikin usaha, Usaha apa, Mas? studio gambar gitu-gitulah. Sampai di sana sekolah atau apa? Sekolahnya gagal. Apa isi? Heeh. Terus akhirnya Kok di bikin studio. parku iki rek. Nang isi berarti. Wong encene isi ini unik-unik wong seni-seni kabeh. Terus akhirnya ya malah wirausaha tuh. Terus disuruh pulang ya kan masih belum ada hasilnya Nggak mau. tuh. Ya awalnya nggak mau cuman ya nggak tega terus ya ibuku juga nggak enak kan. Ini gimana? Tinggal di mana? Colong catur situ. Di Dekat-dekat isi situ. gitu. Apa ya itu waktu itu banyak patung-patung. Iya, jalan apa ya? Aku jadi lupa ya. Kasongan. Hmm. Di situ. Tuh bikin usahanya di situ. Usahanya gambar. Gambar studio Kamu gambar. sampai dari awal sudah punya otodidak gambar atau belajar sebelumnya sempat kuliah tapi sempat belajar terus putus gitu atau gimana? Kalau gambar dari kecil banget. Wah, anjir, ini arek seni ya. Ini tadi seneng orat-arit. Apa alirannya gambar apa realis? Anime dong. Anime juga. Berarti gambar apa? Kartun, bikin di komik, kertas terus atau di di kertas. Oh. Waktu itu masih di kertas kan belum ada yang kayak digital drawing. Oh iya. Astaga. Anime juga. Nah, Ini karya sampean atau bukan? Asal beli aja nih. ini endorsan. Cia. Aja endorse. Tema Tamiya. Tapi endorse ya, bukan sampean yang setting gambar ini atau apa gitu enggak? Bukan. Sekarang udah ke aku. Udah lama nggak gambar? Lama banget. Ya dari 2013 itu. Awal-awal intens gitaran. Struggle-nya di Jogja pertama kali. Karena disuruh pulang. Jadi di Disuruh sini pulang sampai bingung. Heeh. Terus kayak ya, aku ngapain di sini? Terus akhirnya Akhirnya baru mulai intens gitaran lagi. di sini. Udah gambarnya aku tinggal udah. Struggle kedua? Struggle kedua, aku kan punya ini masalah pernapasan. Hmm. Nah itu setelah menikah waktu itu pas acara nikahan orang-orang banyak dipersilakan datang dan bebas merokok di situ. Nah sementara udah aku konsep waktu itu jangan banyak orang, private aja demi urusan kesehatan jangka panjang kan. Akhirnya dibikin rame-rame, Kena dah. kena beberapa hari kemudian aku muntah darah. Astagfirullah. Dua keset, banyak gitulah pokoknya. Ya terus habisnya itu badanku drop banget sampai nggak bisa kerja. Itu saya tahu, kayak saya bisa duga itu sakit ini kan di paru ya berarti. Ah. Itu bisa diobatin kok, 6 bulan sembuh kayaknya. Karena saya pernah punya staff 6 bulan sembuh asal rutin obat ya. Sudah melewati proses itu berarti. Sudah itu dari kecil aku. Jadi dulu juga sering ke rumah sakit. Oh, sudah ada sudah ada kelainan dari kecil ya. Yang paru-parunya di situ, yang atasnya penyempitan saluran pernapasan. Oke. Prematur. Oh, berarti bukan karena sakit-sakit paru yang umumnya yang Bukan. terjadi itu kan 6 bulan, setelah itu sudah sembuh.
Emang udah dari kecil. Nah itu juga apa? Pantangannya kan simple. Aku cuma nggak bisa kena asap rokok, vape Asap sama rokok. obat nyamuk. Yang paling parah tetap obat nyamuk bakar. Obat nyamuk itu ya memang benar. Itu Asap sampah apa gitu juga lumayan loh. ya cuman masih berkala. Tergantung sampahnya sih. Kalau sampah daun gitu masih oke lah. Kayak sampahnya ada yang plastik ada gitu. Waduh. Oh iya. Itu pokoknya yang mengandung racun. Kalau asap sate enak. Iya. Bertahan. Wah, mandek sih lah. Iya. Itu ya makanya itu jarang main di sini juga, dan ya itu struggle keduanya karena setelah itu Kesehatan itu ya lebih. kesehatan itu. COVID ini itu lumayan ya juga untuk amit-amit ya, dan itu kan COVID kan sakitnya larinya ke Paru-paru. paru-paru kan. Itu cukup membuat khawatir ya Mas Luhung. Overprotective ya, Sangat overprotective pastinya. tapi nggak kena. Alhamdulillah amin. Dan amit-amit ya ke depan Iya. kita doakan jangan sampai kena Mas. Jangan. Waktu itu istriku kena waktu hamil. Oh ya? Iya. Terus Ya untungnya untung nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya Tuhan Maha Besar emang semua punya garis sih Mas ya, tergantung. Ada juga saya dengar ya suaminya kena, istrinya nggak kena, padahal atau istrinya atau ibunya kena, suaminya anaknya ngurus-ngurus tapi anaknya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Waktu itu aku nggak apa-apa. Ya, sampai ngurus tuh waktu itu atau sampai jaga jangan sampai. Cuman ya jarak ruangnya kayak kita sama bapak operator di sana. Nah kayak gitu doang. Makan ya tetap sama-sama. Makan sama-sama juga. Saya pakai hand sanitizer yang food grade. Ya cuman gitu doang. Hmm. Tapi booster vitamin C gini-gini Sudah vaksin? sudah. Kalau nggak vaksin nggak bisa keluar. Iya sih, nggak bisa ke Singapura nanti. Rencana ke Singapura kapan? Apa? Rencana ke Singapura kapan? Ke Singapura lagi masih Maret, setelah soalnya itu loh apa? Ada Christmas, New Year, Chinese New Year. Jadi baru bisa ke sana lagi Maret. Mas, sorry, apalagi sampean sudah berkeluarga ya, pasti kita sebagai laki-laki kan punya tanggung jawab sama keluarga kan ya. Untuk bisa sampai detik ini masih bisa survive apa sih? Padahal maaf ya, musik sampean sangat segmented gitu lah. Cukup kurang. Ini menurut saya, bisa saya salah kalau koreksi. Cukup kurang komersil gitu. Gimana sampean punya trik bisa bertahan sampai hari ini? Saya spesialisasinya lebih ke teknik. Jadi saya ngajar juga. Oh, punya usaha ngajar ya? Nah, Ngajar apa, teknik apa? Gitar. Ngajar gitar. Lebih spesialisasinya ke fingerstyle, percussive gitu-gitu. Terus ya apa ya, kalau dibilang kayak konsultan, kayak Mas aku mau bikin kayak gini ini aku harus belajar apa dulu gitu-gitu. Oh, Nah, itu. konsultan bermusik khusus gitar ya? Sama bikin produk. Ini tahun ini mulai bikin produk gitar. Apa? Gitar akustik. Nah, itu dia. Nah, gue minta dong, contohin Mas. Kita bantu promosi. Ini tasnya juga bikin. Oh ya? Bisa di shoot ya. Ada yang mau pesan tas? Mas. Oh iya. Gak apa-apa. Mas bisa ngambil gitar atau taruh di saya aja di sini. Atau di sini di sebelahnya. Bisa kelihatan nggak kalau di sebelah? In frame-nya, iya. Nah, taruh situ ya. Ini tasnya. Nah, kurang. Oh, sebelah sini aja. Oh iya. Yoroshiku onegaishimasu. Loh, kok namanya Takoyakis. takoyakis? Biar yang beli kayak beli takoyaki itu jajan enteng tuh gue. Takoyaki. Takoyaki Jepang punya camilan nih. Iya. Astaga, nah ya. Lah, sampai kok suka? Oh iya, anime itu tadi ya. Saya wibu. Oh iya. Wibu dan bangga. Astaga, berarti sampai harus tahu dong ini dong. Apa? Kok masih lali saya nih. Ohio. Oh yang mana? Ohio. OST. Enggak, Ohio. Oh, bahasanya astaga. Tahu lah. Selamat pagi. Iya. Takoyakis. Itu sampean kasih nama sendiri. Ya. Pakai nama, terus itu ada huruf Jepang gitu. Nah, ini kickback dan soft case. Oh, maksudnya itu huruf Jepang artinya. Itu dibacanya gitu. Kickback dan soft case. Belum tentu semua orang bisa baca loh ya. Iya. Astaga. Itu berapa, Mas? Sorry. Yang ini 1,2. Ini bisa dipakai di airport loh. Oh iya. Lembut ya? Check in.
Iya. Bisa dipakai hujan-hujan. Terlindung banget ya. Heeh. Tapi kalau hujan tembus Enggak. berapa? 1,2 ya? 1,2. 1,2. Takoyakis. Takoyakis. Apa? Nama jualnya di Instagram apa di Personal satu-satu. Bikinnya satu-satu soal. Lah, Itu cepet banget. Iya dong. Hubunginnya di sini toh. Iya. Oh, di sini bisa, di personal bisa. Lebih sering ke personal sih. Kayak ini cuman katalog aja. Katalog aja. Tapi keren sih. Keren nih. Gitu. Ya nanti anakku yang terakhir suka musik juga dia. Keyboard, piano. Ya, tapi sekarang berambah, ya biasa masih pencarian ya. Bikin gitar. Seru sih itu. Minta beliin gitar. Oke, ya, keren sih. Gitu. Oke, 1,2 nih rata-rata semuanya nih. Enggak, macam-macam. Yang ini yang tertinggi. Oh, ini yang paling tertinggi. Belum ada di foto situ malah. Belum ada. Ya kalau ini rata-rata berapa? Kalau yang bawah itu 900. Oh, Yang biru itu, tapi sekarang isinya bukan biru, abu-abu. Abu-abu. Oke, sama kayak tadi. Dibuat sendiri sama sampean? Enggak, ada tim. Ada kerjasama gitu ya. Jadi yang jahit orang, terus yang ngantar-ngantar barangnya orang. Aku yang ini padding, yang bikin ini jadi tebel sama fitting ke gitarnya. Jadi biar. Tapi ini usaha punya sampean sendiri kan? Iya. Selain gitar usaha ini ngajar, bisnis gitar dan apa nih? Ini gitarnya ini. Buat gitar ini? Iya, produksi. Produksi sendiri? Enggak, tim juga. Ada ide itu gimana? Sampai nemu teman-teman tim untuk bisa buat ini? Saya itu kenal satu luthier akustik bagus di sini. Terus gitarku selalu dari dia. Terus kemudian mulai mikir kayak mulai traveling lagi nih. Kayaknya butuh yang lebih praktis. Nah, awalnya bikin elektrik, produknya elektrik dulu awalnya partnerannya. Nah, itu awalnya elektrik dulu, terus ini IG yang sama ya? Beda, Swan Guitars. Kalau ini Swan Guitars. Oke. Oh, ada yang ini, ada elektrik ya? Emang elektrik awalnya. Ini juga elektrik sebenarnya. Lah, itu kayak klasik, kayak kok dari kayu nih ya? Ini elektrik, bodinya elektrik. Kalau akustik itu kan kayu lembaran, disusun gitu. Disusun, ada lubangnya di tengah gitu kan. Nah, kalau ini elektrik. Oh, ini elektrik. Bodi keras. Tadi pikir gitar ini akustik. Oh, elektrik, cuman jadi namanya hybrid. Kayu. Oh, hybrid ya. Digabung dia. Jadi ada topnya ini konstruksi akustik. Terus ada volume ini kan, pickup 1, pickup 2. Gitu. Loh, fingerstyle itu kan setahu saya gitarnya akustik. Tadi bayangan saya gitarnya akustik. Nah, kini kok gitarnya kan gitar listrik. Nah, sebenarnya fingerstyle itu cara bermain. Banyak yang orang keliru, kayak bahkan guru musik pun juga banyak yang makanya keliru. Tadi saya bilang tohpati karena dia fingerstyle bagi saya karena dia klasik akustik. Nah, banyak orang yang bilang fingerstyle itu apa sih? Menggabungkan melodi, ritme dan bass jadi satu di gitar akustik gitu-gitu kan. Enggak, sebenarnya fingerstyle itu kita main enggak pakai pick, finger picking style. Jadi finger picking, memetik dengan jari secara individual. Nah, udah cuman itu tok rulesnya. Kita bisa pakai gitar elektrik main metal, fingerstyle juga bisa. Artinya ini awam saya nih, dia tidak menekan, tidak harus kunci. Oh, bukan, yang kanan. Biasanya kan pakai yang pick. Kanan nih. Biasanya kan ada kanan, 3 kan. Flat picking pakai pick. Oke. Terus finger picking itu fingerstyle. Nah, itu pakai jari finger picking. Yang ketiga hybrid picking. Apa digabung pakai pick sama jari. Pakai jari. Gitu. Nah, ini yang tengah yang tengah enggak enak. Sampai di mana nih? Yang hybrid. Yang finger picking. Tapi gitar listrik. Iya. Biasanya kan gitar listrik kan pakai pick tuh. Baru gitar akustik baru pakai finger. Nah, sebenarnya itu bisa dua-duanya. Di akustik juga bisa pakai flat pick, di elektrik finger picking. Gitar listrik bisa pakai tangan, gimana caranya ya? Ini gitar coba Mas. Coba. Ini gitar listrik kayak bunyinya akustik. Oh ya? Iya, kan hybrid ya. Gimana caranya bawa gitar akustik tapi portable dan enggak terlalu berisik? Maka pakai konstruksi elektrik. Kalau misalkan main di apartemen atau di kos-kosan gitu kan, kalau pakai gitar akustik yang full body itu kan jaraknya bisa sampai 3 rumah suaranya. Oke. Tapi dia kan biasanya pakai speaker kan kalau gitar akustik dicolokin. Elektrik. Kalau akustik kan enggak. Kalau akustik kan udah kenceng dari asalnya. Akustik itu yang bolong.
Iya, yang bolong. Heeh. Tapi sekarang kan gitar yang bolong itu juga di Ada coloknya. ada coloknya gitu. Itu buat Supaya- kalau manggung kan. Iya, kalau manggung kan gitu. Heeh. Kalau di rumah dicolok kenceng banget. Iya sih. Terus kayak gitar listrik jadinya kan. Heeh. Berarti ini gitar listrik kan biasanya ada leadnya, ada Distorsi efek-efeknya, gitu. distorsinya. Ada juga. Kalau itu opsional bisa juga dikasih, bisa juga enggak. Kan ini soundnya akustik. Oh, soundnya akustik. Ah. Kalau yang ini sound ini udah pasti listrik banget ya. Ya itu emang Ini pure listrik. ada apa namanya? Tadi itu Distorsi gitu. distorsinya ya. Itu bisa kita kasih di pedal. Sebenarnya gitar akustik dikasih distorsi juga bisa dan enak juga. Gitu. Artinya pertanyaan saya, gitar ini sampean bisa main pakai tangan? Iya, kalau pakai kaki susah. Sorry. Maksudnya pakai pick, Bisa pakai jari gini bisa. pakai finger. Bisa. Oh, berarti gini, sampean spesialnya finger, terus pakai gitar listrik, cuman gitar listrik yang konstruksinya akustik. Kebalik, gitar Kebalik. akustik gitar akustik dengan konstruksi elektrik. Elektrik. Tuh, lebih kecil. Lebih kecil ya. Oke. Senarnya pun senarnya Akustik. akustik, Ya, bukan akustik. senar gitar listrik. Bukan. Makanya bisa fingernya main kanannya. Lebih enak sih. Iya, lebih enak karena bayangan saya kalau gitar listrik dimainin finger gimana tuh? Kan memang disetting untuk pakai pick kan ya. Seringnya, karena tipis dan Kecil kecil kan gitu. Agak susah ngerasainnya. Agak susah ngerasainnya. Emang gitu. Ngerasainnya Ya, iya, oke. Kalau yang kecil itu rusak. Tuning dulu. Iya, pasti. Dulu enggak. Karena gesekan itu juga biasanya kan ya. Enggak, sebenarnya lama enggak latihan. Oh, bener ya. Kan biasanya kalau taruh di apa namanya Tas. tempat tas itu biasanya kan gak geser-geser kan? Ya. Terus kena suhu udara juga. Oh ya, suhu udara juga pengaruh. Oh. Karena dia logam. Tuh. Main nih. Ya, mangga. Oke. Mangga. Jadi yang kayak yang kita obrolkan tadi, tak preview dulu. Siap. Kayak gini misalnya, kalau normal ya, gitaran normal ya, Ya, gitu kan? normal. Atau di sini aja. Nah, terus kan ya gitar gitu kan. Terus aku juga kayak bayangin bassnya gimana misalnya. Gitarisnya tetap, bassnya gitu deh. Nah terus yang terakhir drummernya. Oh, I see. Gitu. Paham. Oh, digabung kayak gitu ya. Jadi kebanyakan sampai main sendiri berarti solonya akhirnya karena sudah digabungkan semuanya unsur. Kebanyakan main solo, cuman kadang ya kalau ada partner yang dua ini kayak ambil ambience-nya sama ambil lead-nya. Kalau waktu main di bandku yang trio gitar semua itu. Oke. Jadi aku yang jadi bandnya, nggak ambil vokalnya. Aku coba Mas, sebentar Mas. Gas. Sok-sokan nunjuk nih. Biar kita podcast kan ya, asik. Kayak gini Mas ya. Maksud sampean yang kayak digabungkan tuh. BTW itu drop D. Itu drop D. Gini. Nggak setem waktu itu. Oh, enggak stem. Oh, drop. Nggak setem dulu. Enggak. Cocok yang kayak lagu Hotel California ya Mas ya. Nah itu juga Bisa kayak di drum dan tak. bisa sih. Hotel California setahu saya bisa karena pakai gitar. Coba main aja. Ini chordnya apa ya? Aku kok lupa ya? Aku jadi lupa gara-gara ketemu sampean. G. Terus ke apa itu? Lali aku. Kalau ngomong gini aku lupa. Kalau pas main aku ingat. Biar aku nyontek. Saya aku lali Mas. Kok jadi? Kok jadi gugup ketemu sampean ini? Aku nggak tahu banyak lagu soalnya.
Sebentar. Salah kan? Aku jadi lali mas. Tapi kok dengar soundnya, saya ngerasa kayak, maaf ya, sorry, kayak ngerasa agak beda ya. Iya kan dia nggak ada body. Itu kan kalau akustik kan ada resonance body kan. Dia cuma resonansi top doang. Mulai iya ini baru nih. Oh ini refnya ya. Tok tok Assalamualaikum. Terek gitu sih. Pas refnya aja. Cek. Berarti dari apa tadi? A minor. Bukan A minor. Ref tadi ya. Itu ya. Terus G. F. C D ya. D biasa. itu belum ya? Belum. C. Oh. G naik terus. Aku balik ya coba. D F coba. D minor. C. D minor lagi. Terus E. Oh kayak gitu kan. Terus kemana tadi? Di minor ya? D minor. Ya gitulah. Benar. Udah bisa langsung dapat ini. Benar. Lagunya lali. Lagi. Jadi hotel covernya asik sebenarnya, bisa dibuat kayak gitu juga. Iya, susah. Sampai yang biasa sering apa? Bikin original. Coba. Jadi jarang cover aku. Anime biasanya. Kalau cover anime Coba. sama ini biasanya gitar trio. Jadi aku cuma ambil ritmenya tok. Seringnya sih main original. Coba. Last time. Gituan. Gak umum. Nggak, keren sumpah. Ini bagi kita yang ngerti musik juga ini keren.
Oh ini namanya kayak juga Latin ya. Latin juga kebanyakan fingerstyle loh. Ya kan nggak pakai pick dia. Kayak Nah. main-main Amerika Latin, Meksiko. kayaknya. Nah, gitu kan maksud. Nah, Gitu kan ya. nah. Iya makanya. Oh iya, jadi inget ini Amerika Latin, Meksiko, lagu-lagunya Zorro, film Zorro, Ah. kan gitu. Iya. Nah, iya. Lupa aku deh. Tapi kalau sampean fokusnya di anime sih soalnya. Ya soalnya wibu. Tapi kalau di Wibu. permusikannya sendiri lebih fokus ke composing. Oh, Gitu. Ini anak umur berapa sekarang? Masih 6 bulan. Dicekoki nggak musik anime gitu aneh? Loh iya dong. Ibunya, istriku itu juga wibu. Oh, makanya satu energi, Iya dong. satu frame ceritane. Oh alah. Kita Itu- ini dijajah budaya asing. Itu komunitas. Loh, itu inventory. Wah ini nih, ini yang kita adalah Mas Luhung, gitaris fingerstyle asal Malang yang pernah tampil di konser musik orkestra mana? Orkestranya sama ini ADMS. bukan dosennya isi. Oh dosen isi. Waktu itu proyeknya sama bidang kesejarahan di Dinas Kebudayaan DIY. Jadi pentasnya di Jogja. Di sana, Jogja. Pak? Oh. Tuh, orang mau mana ada? Kok beda masih? Beda. Gandeng ini. Enggak gandeng kok bodoh kok. Kalau sekarang kalau gini orang bingung. Tapi keren lah, model rambut gini lebih keren, Mas. Tapi kelihatan tua. Loh, Makin enggak, lama- sekarang ini, Mas. Makin lama makin kelihatan tua kan. Jadi, nanti ganti lagi. Iya. Ini sekarang model anime mana sampai? Enggak, emang dipanjangin aja. Enggak ada inspire. Enggak. Oh ya? Terus juga kenapa berponi? Buta sudah. Ya. Buka buta. Ikut ini, kalau saya ingat penyanyinya Ari Lasso. Model-model rambut Ari Lasso. Kak Seto. Dewa 19. Iya. Tapi sering tampil di orkestra atau baru sekali atau berapa kali sering? Kalau ini eventnya ini baru sekali. Hmm. Dan itu rare moment sih. Enggak semua orang juga bisa. Jadi Bisa dibilang sampean ini bermusik idealis sebenarnya. Bisa dibilang gitu ya. betul. Dan sampean merasa tetap survive walaupun idealis. Gitu kan, Mas? Menurutku justru aku bisa survive karena idealis. Nah ini nih penting nih. Anda Mas Luhung tetap survive karena Idealis. Orang menganggap wah idealis makan apa? Nah, itu Ada cenderung gitu loh. emang Emang dan kan? itu umum di mana-mana udah kayak gitu. Gitu, karena nggak kelihatan. Iya. Tuh. Tapi saya meyakinin bahwa mau idealis mau apapun, mungkin itu bagian daripada kita fokus pada apa yang kita mau, fokus pada apa yang kita lakukan, bukan hanya mau tapi kita lakukan. Pasti berhasil kan begitu ya? Ya, dengan seizin Tuhan. Pasti harus. Jadi itulah mungkin bagi inspire buat teman-teman pemusik yang masih baru muncul dan idealis dengan segala alirannya, tidak berarti tidak bisa makannya. Betul. Tapi kita idealis juga harus realistis, duitnya dari mana gitu. Kalau misalkan kita idealis tapi akhirnya oh ya kayak gini. Ya, Ketika kita orang kan bilang kalau musik itu kan hobi kan. Hmm. Hobi, passion gitu-gitu kan. Tapi hobi sama passion beda kan sebenarnya. Iya. Nah, ketika kita bekerja di bidang hobi, Hmm. jangan sampai pekerjaan kita ini kita perlakukan dengan attitude hobi. Dengan Itu juga attitude bedanya. hobi itu konteksnya maksud Makanya di situ memang. Jadi kalau kita idealis tapi ya udah main di sini oke hore. Yang penting aku idealis karya aku tersampai tapi nggak dibayar misalkan. Atau oh itu juga nggak boleh mas. nggak boleh. Idealis yang berprofesional mungkin saya bisa bahasa Ya, ini. idealis itu dalam artian kita style original, komposisi original, gini-gini. Nah, ketika itu sudah jadi produk, ya kita harus jual dong. Harus dihargai dong ya. Kalau itu cuma buat eksistensi aja tapi nggak kita jadikan produk. Ini sama aja kosong. Iya. Iya, mangan ya apa ya. Itulah. Gitu. Idealis itu bukan berarti tidak mau dibayar gitu ya. Idealis konteksnya berproduktif yang sesuai dengan keinginannya, Ya, hati gitu. nuraninya. Tapi tetap berprofesional, artinya menghasilkan sesuatu dan itu dibayar gitu.
berproduksi. Produksi, kalau kita nggak idealis juga kita akan kehilangan identitas. Kayak misalkan ya apa ya, yang orang dengar musik langsung ketahuan ini musiknya si A gitu kan. Nah itu kan udah jadi produk. Jadi kalau kita konser orang bakal datang, oh ini musiknya si A, aku pengen nonton kayak gitu kan. Sudah jadi Identitasnya. sudah jadi kayak gitu. Iya. Kalau kita nggak punya identitas itu ya sama aja jadi kayak MP3 hidup berjalan gitu. Kayak main di sini main lagu-lagu ini, oke, nggak ada bedanya siapa yang main. Yang lain ya. Dan sampean sudah idealis apa dalam bagaimana sampai membuat warna sampean sendiri. Mas Luhung ya fingerstyle. Betul sekali. Benar kan? Dan sorry mungkin saya pemahaman ini pengetahuannya kurang ya, tapi saya merasa di Malang baru sampean ya. Di Malang sebenarnya junior saya banyak, bukan junior juga sih, cuman saya lahir duluan gitu. Sampai lahir duluan dan sampai setidaknya penggagas di boy yang muncul di Malang lebih concern bisa dibilang Ya, sampean yang lebih concern ya. Sementara ini masih. Waduh, aplaus buat Mas Luhung. Yeay. Ada mungkin pesan-pesan khusus Apa ya? buat adik-adik, buat yang lain mungkin everyone. Victorian. Hai Victorian. Enak. Kalau punya ide original atau apa-apa jangan takut aja buat explore. Oke. Dan jangan takut dipush orang. Kita sering ini kan kayak dipush orang dari atas ya. Kau main gitar itu ya harus kayak gini. Misalkan gitar akustik nggak bisa dikasih distorsi ampli gitu misalnya. Itu bisa kok. Possibility itu apa ya, banyak gitu. Jadi kita bebas mau ngapain, dan itu jangan takut kalau di pressure. Kalau yang pressure kurang ajar sikat aja. Freedom your style, explore aja selama itu memang baik, positif. Betul. Apapun itu ya dilakukan aja, nggak usah takut salah gitu mungkin maksudnya. Iya betul. Kalau salah ya kita tinggal perbaiki. Ya tinggal perbaiki kan gitu simple. ya. Simple, sesimpel itu sih. Kan sebenarnya banyak anak-anak yang muda yang jauh lebih inovatif dari saya itu banyak. Bahkan muridku bisa main lebih bersih dari aku. Oh, Nah ya kayak gitu kan harus diangkat ya, bukan disupport. di Iya benar. push down. Ya sih banyak orang-orang old yang terjebak pada standar aja. Kan standar mainstreamnya gini. Jangan anti mainstream. Padahal saatnya sudah ya mau apa aja bebas ya. Iya apa aja bebas. Dalam konteks sesuai yang positif gitu. Oke. Kalau yang negatif? Negatif ya udah. ya udah. Kita tos dulu nih. Itu yang luar biasa. Oke, terima kasih Mas Luhung. Matur suwun sudah mau datang dan mau sharing dan mau tampil. Gas tampil satu lagi Kiki bayaran piro gitu kan. Abis gitarnya elektrik gitu. Iya makanya. Makanya ini terkesan saya ini first time podcast sama langsung ada apa istilahnya, ada performance. Aduh ini first time. Jadi thank you so much ya. Terima kasih dan kita doakan Mas sehat selalu. Amin. Anaknya semakin besar, dipengaruhi anime, budaya western, tapi nggak apa, masih sama-sama Asia. Iya, masih sama-sama Asia. Sama-sama Asia. Dan sukses terus ke Singapura dan bisa jadi kemana aja, terus sukses, terus lancar. Bisnisnya jangan lupa guys, Victorian. Oh guys lagi, jangan lupa Victorian. Apa namanya? Tadi apa? 1,2 Takoyakis silakan cari di Instagramnya, juga gitar juga Swan Gitar di Instagram ada Swan Gitar, Takoyakis gitar punya ada di Instagram. Silakan teman-teman Victorian bisa, siapa tahu mau yang beli silakan langsung. Ini bisnis produksinya dari Mas Luhung. Terima kasih. Beridealis dalam bermusik tapi tetap Realistis ya. Iya, berprofesional tepatnya sih. Iya, profesional pada hal berproduktif. Menghasilkan, beridealis tetap menghasilkan, tetap berproduktif. Buktinya ini usaha bisnisnya, jadi teman-teman Victorian mau di bidang manapun tetap harus menghasilkan. Iya, tetap harus punya cuan. Iya. Itu kan. Terima kasih sekali lagi Victorian semuanya. Semoga banyak insight, banyak hal yang kita dapat dari Mas Luhung dan buat teman-teman Victorian, buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Luhung. Terima kasih. Salam sukses luar biasa dan salam sehat buat teman-teman Victorian. Bye.
Thank you. Uri.